Nah di situ kita nanti kayak dikasih kasus nih, misalnya dilemparin nih ada potongan kasus, misalnya ini loh ada seorang anak usia 9 tahun mengeluh misalnya demam gitu, dibawa sama ibunya berobat. Nah itu kan potongan kasus tuh. Nah nanti dari situ kita berdiskusi. Nah dari diskusi itu kita akan dapat ilmu apa yang harus kita pelajari. Nah itu istilahnya dulu learning issue. Nah tapi kita belum bisa praktek gitu, karena sarjana itu bisa dibilang ya hanya ilmu, karena proses itu kan pendidikan ilmu kedokterannya ya gitu. Jadi kita udah menyenang gelar sarjana itu belum bisa praktek jadi dokter. Nah kita harus menjalani fase yang kedua tadi, yaitu fase klinik atau pendidikan profesi alias koas gitu. Misalnya kita belajar tentang fraktur ya, patah tulang gitu misalnya. Ya kita belajar tentang itu dulu waktu S1-nya kita belajar kan tentang patah tulang kayak gitu-gitu, tentang anatomi tulang dan seterusnya gitu ya, sistem rangka kayak gitu-gitu. Nah tapi pas koas itu ya kita review lagi sambil juga kita praktekin pas ngadepin pasien yang di IGD-nya. Ya, tulangnya gitu. Tulang asli pasien tubuh beneran pasien yang emang dilayanin di IGD, terus nanti dioperasi misalnya di kamar operasi gitu, kita langsung hadapin. Hai classmates, welcome back to Edu Global Podcast, tempat ngobrol asik penuh inspirasi. Hari ini episode spesial banget, karena kita bakal bahas dunia yang katanya penuh drama. Kurang tidur, kopi saset, tulisan yang tidak terbaca, tetapi tetap masih menjadi dunia yang diminati sejuta bahkan berjuta-juta umat. Apa itu? Yes, dunia kedokteran. Nah, biar classmates gak bertanya-tanya sendiri dan penasarannya tertuntaskan, yuk kita ngobrol bersama dengan ahlinya. Di sini sudah hadir bersama kita narasumber yang kece badai, Dr. Raden Muhammad Tandri Ariza Siva, SPM, atau biasa dipanggil Kang Tandri. Siapa beliau? Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dokter spesialis mata, bekerja di beberapa rumah sakit, dan yang luar biasanya, beliau adalah seorang founder dari Medulab. Luar biasa dan tergolong masih sangat muda. Baik, kita sapa ya classmates narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Kang Tandri. Waalaikumsalam Butin. Apa kabar nih? Alhamdulillah, makasih nih Bu udah diundang ke sini. Ya, saya yang terima kasih ya sudah bisa hadir di sini ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Lagi santai nih Kang atau baru selesai jaga ini? Pastinya kita nyesuaiin waktu supaya bisa ke sini. Oke Kang, hari ini kita ngobrol bukan hanya tentang penyakit ya, serem tentang penyakit mati kita tinggalkan dulu. Tapi kita ingin tahu nih, karena classmate di sini kan rata-rata ini yang kelas 12 ini sedang fase rame-ramenya ini mau UTBK, mau masuk ke perguruan tinggi ya sesuai dengan pilihannya. Nah, kan tadi saya sudah bilang bahwa Fakultas Kedokteran itu masih salah satu fakultas yang memang diminati oleh sekian banyak orang. Nah, kita ingin tahu nih ya nanti perjalanan menjadi seorang dokter tuh seperti apa. Nah, dari mulai kita masuk dulu. Gak apa-apa ya Kang ya? Ya boleh. Kita cerita-cerita di siang hari ini gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih, klasik sih sebenarnya. Masuk FK itu sesulit apa sih Kang? Wah, sesulit apa? Saya bilang gampang nggak mungkin ya. Ntar dibilangnya saya sombong. Dibilang susah, tapi alhamdulillahnya masuk gitu ya. Jadi sebenarnya sih saya bisa bilang waktu saya lagi SMA dulu gitu ya, mungkin persaingannya cukup tinggi gitu. Saya nggak tahu persisnya kalau sekarang, cuma setahu saya sih memang salah satu jurusan yang paling diminati tetap ya fakultas kedokteran. Saya kadang-kadang lihat berita tuh emang
jurusan yang apa sih namanya passing grade ya, kalau nggak salah Passing masih ya namanya istilahnya passing grade itu yang paling tinggi tuh kadang-kadang ya ganti-gantian ya antara fakultas kedokteran atau teknik gitu ya, tekniknya ganti-ganti teknik apa gitu. Jadi emang dari dulu sih setahu saya emang salah satu yang cukup menantang lah kalau kita bahasa positifnya ya, cukup menantang untuk bisa masuk gitu dari SMA masuk ke kedokteran tuh lumayan sih. Jadi sebenarnya tidak sesulit untuk war ticket artis internasional yang main di sini gitu ya. Ya mungkin ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu persis ya kalau war ticket kayak gimana. Terus juga mungkin beda-beda tiap artis juga ya. Gitu. Jadi kalau untuk masuk ke kedokteran juga sebenarnya ya balik lagi kampus juga mungkin beda-beda. Kampus misalnya negeri tertentu mungkin tinggi ya kompetisinya gitu kan. Kalau untuk kampus negeri yang lain atau mungkin kampus swasta mungkin tantangannya nggak setinggi itu, tapi tetap ya perlu effort pastinya. Oke, boleh dong Kang cerita dikit aja dulu Akang masuknya lewat apa nih? Kalau sekarang istilahnya ada SNBP, ada SNBT, ada jalur undangan. Bukan. Ada ujian mandiri. Nah, saat Akang dulu pasti istilahnya berbeda ya. Itu kan ujian ujian seleksi masuk itu kan udah ganti-ganti nama berkali-kali ya. Iya, betul. Saya pernah dengar dulu namanya ada Sipenmaru, UMPTN, SPMB. Kalau saya nggak salah ingat emang zaman saya itu pertama kalinya ganti nama jadi SNMPTN. Iya, SNMPTN ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri gitu kan. Nah, waktu itu setahu saya waktu itu untuk masuk ke tempat saya kuliah, saya kan kuliah di kedokteran Unpad. Jadi untuk masuk ke S1-nya itu namanya program pendidikan dokter ya. Jadi program studi pendidikan dokter. Betul. Nah, itu ada beberapa jalur masuk gitu. Kalau saya masuk lewat jalur yang SNMPTN itu gitu. Jadi emang pure lewat ujian nasional yang serentak di seluruh Indonesia gitu kan. Waktu itu saya ujiannya itu ya di salah satu SMP di Bandung tuh, jadi salah satu tempat ujian. Nah terus waktu itu sistemnya masih kita harus milih kan mau ngambil formulir tuh atau pendaftaran itu IPA, IPS, IPC gitu ya. Nah, terus waktu itu saya ngambilnya IPA sih gitu ya. Terus kita boleh milih 3 jurusan gitu kan. Nah, saya memang jurusan yang pilihan pertamanya tuh memang pendidikan dokter Unpad gitu. Ya pertimbangannya karena saya orang Bandung yang paling dekat aja lah dan ya bagus juga gitu kan pendidikan dokter Unpad. Terus kita memang ada pilihan yang kedua ketiga, tapi kalau nggak salah saya nggak milih ketiga ya. Kalau nggak salah yang ketiga itu kalau IPC gitu. Jadi kalau IPA murni ya paling pilihan kedua. Tadinya saya nggak akan ngisi, tapi akhirnya saya tetap isi dengan pendidikan dokter di kampus lain gitu di luar Bandung. Terus seleksinya itu yang saya ikutin. Memang yang lain mungkin ada jalur kayak misalnya jalur seleksi mandiri ya. Kalau di Unpad itu SMUP ya, seleksi mandiri Universitas Padjadjaran. Nah itu ada teman-teman saya yang masuknya lewat situ gitu betul. Nah terus ada juga waktu zaman saya itu ada mahasiswa-mahasiswa internasional. Jadi dia namanya KPBI, kelas paralel bahasa internasional. Nah mahasiswa kelas internasional ini mayoritas dari Malaysia gitu. Ya mereka orang yang datang dari Malaysia dengan memang orang Malaysia juga kan beragam ya intinya etnisnya ya. Ada Tionghoa, ada yang Melayu, ada yang India gitu kan. Nah, tapi di kelas paralel bahasa internasional itu sebenarnya ada juga orang Indonesia yang masuk lewat seleksi ke kelas internasional ibaratnya kayak gitu sih. Itu di zaman saya Bu ya. Jadi waktu itu ada beberapa jalur, saya alhamdulillah diterima melalui jalur SNMPTN gitu yang melalui seleksi nasional itu. Oke, berarti waktu zaman Akang sudah ada ya kelas internasional juga ya? Ada, dan itu udah dari beberapa tahun sebelumnya bahkan. Jadi yang seangkatan sama saya itu udah angkatan kesekian gitu. Berarti kalau sekarang mah terkenalnya dengan istilah IUP ya. Jadi IUP ada kelas ya reguler, ada kelas internasionalnya itu seringkali disebut dengan IUP. IUP, oh iya ya. Oke, nah ini yang mungkin classmate pengen tahu nih. Gimana sih cara belajarnya? Kan waktu itu Akang masuk lewat seleksi kan pastinya kan ya tadi ya passing grade-nya tinggi, kemudian juga peminatnya masih banyak. Nah ini nih harus dikupas nih gimana nih cara belajarnya? Apakah belajar brutal gitu? Seperti apa Kang? Ya sedikit ceritanya gini Bu, saya kan waktu SMA itu prestasi akademik juga naik turun
atau lebih tepatnya turun naik gitu ya. Jadi kelas 1 agak mending gitu. Saya di SMA negeri gitu kan, itu waktu kelas 1 masih bisa masuk di ya ranking belasan lah, karena kan sekolahnya juga lumayan tuh, isinya teman-teman saya tuh pinter-pinter ya. Bau rumus gitu ya. Iya. Udah pinter-pinter, rajin-rajin gitu kan. Jadi saya waktu kelas 1 masih agak lumayan lah masuk gitu ya ke ranking belasan. Nah pas kelas 2 tuh saya benar-benar aktif organisasi segala macam, belajar tuh benar-benar agak terbengkalai. Jadi benar-benar untuk bisa catch up gitu sama pelajaran juga lumayan berjuang banget tuh, remedial nilai ulangannya jeblok kayak gitu. Nah waktu kelas 3 ya saya niat harus tobat akademik gitu ya, tobat belajar. Jadi yang waktu kelas 2-nya saya hampir jarang banget belajar, pas kelas 3 ya karena saya udah lihat ini ujian nasional di depan mata, terus mau naik ke kuliah gitu kan, jadi ya otomatis harus tobat lah ibaratnya gitu. Jadi saya mulai belajarnya dirapin lagi gitu. Memang tetap sih waktu kelas 3 saya tetap ada kegiatan organisasi yang masih ikutin gitu ya, karena saya sebagai dalam tanda kutip mantan pengurus kan, biasanya kelas 2 kan pengurus ya. Kelas 2 tuh zaman sekarang kelas 11 ya. 11. Iya, nah itu kan kita dulu jadi pengurusnya. Jadi pas kita naik ke kelas 3 atau kelas 12 tuh kita jadi kayak membimbing pengurusnya. Itu tetap saya alhamdulillah masih sempet lah ngikutin kayak gitu, ngebimbing adik-adik kelas. Tapi tetap emang belajar juga gitu. Belajar ya saya tuh nggak terlalu gimana banget sih menurut saya ya. Saya masih bisa makan, minum, mandi, tidur dengan normal lah menurut saya sih. Cuman dirapihin aja gitu. Jadi yang tadinya kelas 2 hampir nggak belajar, pas kelas 3 ya belajar lah gitu ya. Terus pas mulai apalagi menjelang semester akhir dan udah menjelang hari-hari ujian gitu kan, itu udah lebih intensif lagi. Jadi memang ada ikut bimbingan belajar. Di bimbingan belajar juga saya kadang-kadang nginep gitu sama teman-teman kan, ada kayak emang dari bimbelnya juga kita ada kayak sesi-sesi misalnya nginep bareng di weekend kayak gitu. Jadi saya menginap ya gitu ya. nginep yang insidental gitu, bukan yang benar-benar di program intensif sebenarnya. Waktu itu sih bimbingan belajar saya, jadi saya belajarnya emang jadwal reguler sore ke malam, cuma kadang-kadang pas weekend kita kayak belajar bareng sama teman-teman nginep kayak gitu. Oke, jadi biar lebih fokus. Betul ya, gitu. Oke, menarik ya Kang ya. Nah berarti kan Akang lulus nih, jadi lewat jalur SNMPTN ya saat itu. Berarti langsung nih masuk ke dunia perkuliahan ya Kang ya. Dan ini saya sering dengar nih Kang ya, istilahnya itu kalau di dunia perkuliahan yang FK itu istilahnya preklinik ya Kang ya. Nah itu isinya seperti apa sih Kang? Ini biar classmate yang penasaran, ini gimana nih langkah selanjutnya setelah masuk jadi maba ya. Saya nggak nanya perasaan, pasti bahagia lah ya. Gitu ya. Nah ini preklinik itu isinya apa aja sih? Iya, ya Bu, jadi waktu kita kuliah itu kan sebenarnya emang kalau kuliah kedokteran tuh secara umum kebagi 2 ya. Ada fase sarjana nih S1. Itu yang biasa disebut dengan preklinik, dan ada fase profesi. Jadi profesi itu yang sering disebut koas. Nah itu adalah fase klinik. Jadi kenapa disebut preklinik? Karena dia fase dimana kita tuh emang kayak kuliah ke kampus gitu kan, di ruang-ruang kayak aula, auditorium, atau ruang-ruang kelas kecil, kelompok kecil kayak gitu kan belajarnya, atau di lab kayak gitu. Karena itu adalah fase-fase preklinik kayak gitu. Nah nanti pas koas istilahnya pas fase klinik, ya, artinya kita emang langsung ke dalam tanda kutip klinik. Klinik itu ya rumah sakit, ya puskesmas, ya klinik. Artinya kita benar-benar di situ mempraktekkan dan berinteraksi sama pasien kayak gitu. Jadi fase preklinik itu ya ibaratnya kayak fase kuliah S1 gitu. Kayak gitu, Bu. Oke. Ini ada nggak sih pengalaman yang rada-rada horor gitu ya di yang pernah Akang alami atau bikin shock terapi gitu ya pada saat preklinik? Saya kalau horor-horor banget tuh kayaknya ya biasa sih, kita kalau di kedokteran tuh ujiannya tetap nyeremin ya, dalam tanda kutip nyeremin tuh saya nggak mau nakutin orang-orang sih, cuman buat saya kesannya ya tiap ujian tuh pasti deg-degan, adalah stres kayak gitu ya. Makanya emang kita harus bisa benar-benar ngontrol stres, ngontrol emosi.
Dan ya itu berarti kan akan kita ulang tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan gitu ya. Ada ujian yang berulang-ulang kita alamin gitu. Dan itu tuh ya lumayan deg-degan lah gitu kayak gitu Bu. Jadi kalau horor-horor banget, seingat saya sih nggak ada yang gimana banget ya. Cuman setiap kali ujian dari mulai kita semester 1, semester 2 terus sampai nanti semester terakhir ada kita sidang skripsi, ya itu semua ya deg-degan sih pasti gitu. Oke. Nah, terus juga kalau dengar-dengar gitu ya dari di kedokteran ini ya, jadi bukan berarti yang lain juga enggak ya gitu ya. Iya. Banyak istilah-istilah ya Kang ya. Nah, yang bagi saya itu sampai merenung ya. Ini istilah kedokteran atau memang kode wifi gitu ya, saking banyaknya. Nah, boleh barangkali bisa di-spill gitu lah istilah-istilah apa sih yang sering kali muncul di preklinik dulu nih Kang ya. Oke. Biar para classmate di sini Iya. lebih paham. Itu istilah-istilah kayak pas lagi proses belajarnya gitu ya. Betul. Ya kayak misalnya kita emang kayak pas lagi kuliah tuh ada tutorial gitu kan. Tutorial tuh kadang-kadang disebutnya bisa study group discussion mungkin ya kayak gitu. Jadi SGD atau SGD itu ya kita emang belajar secara kelompok kecil. Nanti ada dosen yang mendampingi gitu kan. Dosen ini fungsinya sebagai tutor atau sebagai fasilitator untuk kita berdiskusi gitu. Jadi kita belajar itu nggak semuanya itu kayak diajarin sama guru atau sama dosen gitu. Itu ada sesi-sesi lecture atau kuliah gitu ya, yang dosen atau pembicaranya, expertnya itu ngajarin kita, bisa dalam kelas yang kecil atau kelas yang sedang puluhan orang atau kelas besar ratusan orang. Tapi ada juga yang tadi sesi-sesi kelompok kecil. Jadi satu angkatan nih, misalnya 300 orang dibagi nih ke setiap kelompok yang isinya cuma sekitar 10 orangan kayak gitu. Nah, di situ kita nanti kayak dikasih kasus nih, misalnya dilemparin nih ada potongan kasus, misalnya ini loh ada seorang anak usia 9 tahun mengeluh misalnya demam gitu, dibawa sama ibunya berobat. Nah, itu kan potongan kasus tuh. Nah, nanti dari situ kita berdiskusi. Nah, dari diskusi itu kita akan dapat ilmu apa yang harus kita pelajari. Nah, itu istilahnya dulu learning issue. Jadi learning issue itu muncul dari potongan kasus yang kita terima gitu. Nanti fungsinya dosen yang menjadi tutor atau fasilitator itu adalah mengarahkan supaya diskusi kita tuh sesuai dengan pedoman belajarnya gitu. Jadi tidak kemana-mana gitu ya. Nggak kemana-mana, nggak terlalu melebar ke hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mau dibahas sebenarnya gitulah kira-kira ya Bu. Jadi dari potongan kasus itu nanti kita harus tahu nih tentang apa sih demam, apa sih yang terjadi pada tubuh kita saat demam gitu. Organ apa aja yang terlibat dari demam itu gitu. Nah, itu semua terus nanti bahkan sampai ke mungkin apa istilahnya ya, biokimianya atau misalnya fisiologinya. Jadi hal-hal yang sifatnya mungkin seluler, dari situ kita belajar juga apa sih yang terjadi pada tubuh kita. Itu semua itu nanti jadi trigger untuk kita belajar gitu. Itu seminggu bisa 2 kali 3 kali. Terus ada skills lab. Kalau skills lab kita belajar tentang skill-skill yang harus kita kuasai. Dari yang paling basic ya kita belajar misalnya kayak belajar melakukan tensi. Ya, pemeriksaan tensi gitu ya. Gimana sih pakai alat tensi itu yang benar. Nah, habis itu meriksa suhu badan tuh yang benar kayak gimana, kayak gitu kan. Sampai kita periksa detak jantung kayak gimana, periksa denyut nadi kayak gimana, terus nanti periksa badan dari kepala sampai kaki kayak gimana. Ya, semua detail-detail skill yang harus dikuasai seorang dokter kayak gitu. Itu skills lab. Terus nanti ada banyak sih sebenarnya, kayak misalnya nanti pas ujian ada istilah-istilahnya misalnya kayak SOKA. Ya, SOKA itu sebenarnya ujian lisan lah gitu ya. Jadi kita oral exam ada objektifnya gitu. Jadi kita nanti pas ujian lisan itu ya kita kayak dapat satu kasus, nanti kita harus presentasiin ke penguji kasus ini tuh kayak gimana sih, terus apa yang harus kita jelaskan dari kasus itu kayak gitu. Kasusnya itu ditentukan sebelumnya atau tiba-tiba begitu? Tiba-tiba. Wow. Ya, jadi kita ya misalnya ujian 1 semester gitu kan ya, kita harus belajar apa yang
semua yang dipelajari selama 1 semester, atau kalau 3 bulan ya berarti apa yang harus yang selama ini udah dipelajari dalam 3 bulan kayak gitu. Nah nanti pas ujian ya kita harus siap dapat topik apapun kayak gitu, jadi random gitu. Iya, dapatnya nanti pas hari ujian kan kita misalkan dikumpulin di satu ruangan, terus nanti tiba-tiba dapat, oh ya ini dapatnya misalnya tentang ini, terus nanti harus jelasinnya ke penguji yang juga surprise di ruangannya nanti siapa kayak gitu. Oke, menarik ya. Terus nanti ada OSCE juga. OSCE OSCE itu kan ya clinical exam ya. Jadi kurang lebih yang tadi yang kita belajar di skills lab, kita belajar skillsnya, prakteknya. Nah itu ujiannya namanya OSCE gitu. Kita diuji skills kita kayak gitu. Oke deh, itu kan bener ya, banyak sekali istilah-istilahnya classmates ya. Nah, dari istilah-istilah tadi yang seperti kode rahasia ya, bagi saya mah itu kode rahasia yang harus dipecahkan gitu ya. Menurut Akang nih, yang pada saat berkegiatan ya, mana sih yang bikin deg-degan, kemudian bikin keluar keringat dingin atau berbagai perasaan lah muncul gitu loh pada saat ujian-ujian itu. Iya. Jadi ujian tulis juga ada ya, yang saya belum sebutin tuh ujian tulis pasti. Ujian tulis tuh ada, kita dulu sebutannya tuh MDE ya, kalau nggak salah multidisciplinary examination. Jadi kayak tes PG aja gitu ya, tes pilihan ganda. Nah kalau biasanya nih yang saya rasakan dan teman saya lihat juga sama, itu kalau ujian tulis tuh nggak terlalu semenegangkan ujian lisan gitu, karena ujian lisan itu benar-benar biasanya tuh ya banyak yang harus dipelajari, terus nanti pas hari H kita nggak tahu kita bakal dites yang mana. Iya, gitu, terus kan. Misalnya pas ujian kita, ternyata kita dapat tentang topik ini, dari ada banyaknya topik itu kita dapat pilihan yang ini. Nah kita harus bisa menyiapkan presentasi singkat, karena nanti ada durasi kita presentasi itu juga dibatasin kan gitu. Jadi kita harus nyiapin diri untuk presentasi. Nanti kita misalnya masuk ke ruang ujian kayak ruangan sekitar seginian gitu ya, ruangan kecil gitu. Nanti cuma bertiga tuh, kita sendiri sama 2 orang penguji, dosen kita gitu. Nah kita harus presentasiin tuh dalam durasi yang terbatas. Kita harus bisa memaparkan hal-hal yang kita ya harus presentasikan dengan benar, dan ya waktunya juga harus sesuai gitu. Ya terus kita juga kan bisa deg-degan juga sama pengujinya ya, namanya dosen, guru kan, ya tentu kita tahu ya ada macam-macam nih kesannya gitu kan. Ada yang mungkin dikesankan killer gitu kan, ada yang apa pelit nilai gitu ya, pelit nilai kayak gitu. Kadang-kadang kan nggak semua yang nyeremin tuh pelit nilai, kadang-kadang yang nyeremin ternyata nilainya tinggi-tinggi, yang sehari-harinya baik ternyata nilainya kecil gitu ya. Ada aja kan yang kayak gitu gitu. Jadi ya kayak gitulah yang bikin tegangnya ujian lisan tuh. Oke, ujian lisan tuh berarti SOKA tadi ya. Iya, SOKA. Kalau MDE itu berarti ujian tulis ya. Oke, ujian tulis. Jadi udah CBT ya Kang ya? Udah lah ya. Kayak zaman saya dulu belum deh Bu, justru. Belum. Iya, kan saya dulu zaman ya jadi kelihatan umurnya ya, tapi emang zaman saya ada ujian yang udah CBT, ada yang belum. Jadi beda-beda emang. Tergantung ujian yang mana. Oke. Baik Kang. Jadi bisa disimpulkan berarti ya kalau preklinik tuh masih seputaran teori ya Kang ya. Jadi masih anak teori lah ya. Kemudian teori juga, betul. Tadi ada skillsnya, kita praktek juga skillsnya. gitu. Yang tapi nggak langsung ke pasien. Jadi waktu kita ujian pun ya kita mempraktekkan itu antara misalnya ke manekin atau ke orang yang memang disediakan saat ujian untuk menjadi istilahnya tuh standardized patient. Jadi emang orang yang diadakan biasanya tuh orang-orang teater kayak gitu tuh. Jadi sebagai model gitu. Iya, jadi dia sebagai memerankan sebagai pasien kita kayak gitu. Jadi belum ketemu kadaver ya? Kadaver ketemu. Ketemu. Ya, udah waktu ketemu. Belajar kita pakai kadaver. Waktu S1 preklinik itu kita belajar pakai kadaver. Udah. Iya, justru waktu koas kita nggak pakai kadaver. Iya, waktu koas tuh ya kita emang langsung ke pasien. Paling pas forensik kita ketemu mayat beneran kan gitu. Kalau kadaver itu justru kita pakainya pas S1, pas preklinik. Nah, ini menarik nih Kang. Gimana nih saat Akang pertama kali ketemu dengan kadaver? Iya. Pertama kali banget pasti berkesan ya. Menurut saya sih
jadi mahasiswa kedokteran salah satu yang memang berkesan adalah pas pertama kali kita belajar langsung ke kadaver. Memang mau nggak mau kita harus ngadepin ya yang namanya kadaver itu karena untuk nunjukin apa yang kita lihat dari buku, dari slide presentasi gitu kan. Kalau buku slide presentasi kan pasti ya gambar, foto gitu kan. Nah begitu ke kadaver, dosen tuh nunjukin gitu. Ini loh yang dimaksud dengan otot ini loh yang dimaksud dengan pembuluh darah ini kayak gitu. Jadi langsung ditunjukin gitu kan isi-isinya badan kita gitu. Betul. Menarik, Saya masih agak inget lagi kadaver pertama yang saya laki perempuan ya? Ya laki-laki, laki-laki gitu. ya? Iya betul. Ada aturan ya Kang ya? Laki Ada. harus Sebenarnya sih kalau apakah laki atau perempuan saya kurang tahu ya. Cuman pastinya seorang mayat bisa menjadi kadaver itu ada aturan hukumnya pastinya gitu sih. Setahu saya Bu ya, biasanya itu adalah mayat-mayat yang dia ditemukan tanpa identitas. Jadi biasanya itu Mr. X gitu kan. Nah, itu kan biasanya mayat-mayat misalnya entah itu tunawisma gitu ya. Tiba-tiba gitu, meninggal di jalanan gitu betul, kan. Ya. Nah, itu kan mereka tetap sebenarnya dirawat dulu di bagian forensik misalnya ya, di rumah sakit pendidikan gitu. Kalau misalkan kita di Unpad, yang pastinya di Hasan Sadikin kayak gitu ya, rumah sakit pendidikannya. Nah, ya nanti ada yang memang digunakan untuk menjadi kadaver gitu ya. Memang kan tujuannya untuk pendidikan ya gitu. Jadi regulasinya pasti adalah aturan-aturannya pasti ada gitu secara hukum. Ya pasti sudah legal ya seperti itu. Oke nih Kang. Nah berarti kalau misalkan sudah melewati nih masa preklinik dengan seluruh ujiannya, tadi ada MDA, ada SOKA, kemudian ada lagi tadi apa skill lab, OC ya seperti itu. Berarti lulus nih Kang. Lulus jadi apa Kang? Nah sebelumnya kalau kita kan namanya S1 pasti harus ada tugas akhir ya. Nah tugas akhirnya tetap ada tuh. Jadi ada skripsi gitu ya. Untuk detail-detailnya mungkin yang zaman adik-adik angkatan sekarang nih mungkin saya juga kurang tahu persis ya. Tapi kurang lebih pasti sama. Setelah ujian semester. Nah di semester terakhir ya ada tugas akhir ya, ujian sidang skripsi gitu yang kita harus selesaikan. Jadi proses bikin skripsi mungkin ya kurang lebih mungkin biasanya 6 bulan 1 tahun gitu ya kita nyusun tugas akhir skripsi itu. Nanti ada pembimbingnya, ya tentu ada topiknya dan proses penyusunannya. Nah setelah kita beresin itu semua, katakanlah udah selesai nih ya, kurang lebih 3 tahun, 3,5 tahun ya, mungkin ada yang 4 tahun. Nah itu nanti kita jadi sarjana kedokteran gitu. Sarjana kedokteran. Esket ya. Betul. Jadi beres itu kita udah menyandang gelar sarjana gitu. Kalau kita udah beresin sarjana, kita sebenarnya bisa sekolah lagi kan. Bisa sekolah lagi ke S2 ya, program magister atau master gitu. Nah, tapi kita belum bisa praktek gitu. Karena sarjana itu bisa dibilang ya hanya ilmu, karena proses itu kan pendidikan ilmu kedokterannya ya. Gitu. Jadi kita udah menyandang gelar sarjana itu belum bisa praktek jadi dokter. Nah, kita harus menjalani fase yang kedua tadi, yaitu fase klinik atau pendidikan profesi alias koas gitu. Untuk bisa nantinya praktek kayak gitu. Nah, berarti sudah jadi esket, berarti sudah S1 ya, sama dengan sarjana-sarjana dari universitas lain. yang memang bukan dari kedokteran ya, berarti kan dari setaranya dari jurusan gitu. apapun ya setaranya itu. Artinya memang boleh lanjut ke S2 seperti halnya jurusan-jurusan yang lain. Tapi belum resmi jadi dokter karena memang belum bisa praktek karena memang itu baru dari sisi keilmuan seperti itu ya. Jadi ada ceritanya gini Bu. Kalau misalnya udah jadi sarjana nih, betul. Itu kalau misalnya kita mau praktek, ya jalurnya berarti kita harus pendidikan profesi yang koas itu. Biasanya 1,5 tahun kurang lebih ya, bisa sampai 2 tahun. Nah, cuman ada orang-orang yang setelah dia sarjana nih, dia nggak lanjut tuh pendidikan profesi, nggak lanjut koas. Ada ya Kang? Ada. Jadi dia emang nggak mau praktek akhirnya. Mungkin proses lah ya namanya anak muda gitu kan, dari awal dia masuk kuliah sampai akhirnya dia beresin sarjana. Nah setelah itu ternyata dia memutuskan saya nggak mau jadi dokter, saya nggak mau praktek gitu. Jadi cukup dengan sarjana kedokteran. Akhirnya setelah itu dia misalnya ya udah mungkin berkarir dengan gelar sarjananya, mungkin dia lanjut pendidikan lagi ke S2 cari gelar master kayak gitu. Teman-teman saya ada kayak gitu. Jadi setelah beres sarjana nggak
nggak jadi dokter ibaratnya, nggak koas dulu gitu. Ada yang memang langsung kerja, ada yang akhirnya ngambil yang S2 yang seperti halnya jalur-jalur yang memang ditempuh oleh jurusan lain ya selain fakultas kedokteran, seperti itu gitu. Ya. Baik ya kan. Nah, berarti kalau misalkan ada jalur tadi yang bisa menempuh S2 dan seterusnya, berarti ada jalur nanti masuk ke profesi dokter ya Kang ya, apa yang disebut dengan koas tadi. Nah, menarik nih Kang. Saatnya kita kupas tuntas tentang koas ya. Bagaimana nih Kang? Isinya koas itu gimana sih gitu. Berbeda sangatkah dengan preklinik? Iya. Buat yang tadi lanjut ya setelah jadi sarjana dia lanjut pengen terus ngikutin proses jadi dokter gitu kan. Pasti antusias banget Bu kalau udah jadi koas tuh. Karena ya kita dalam tanda kutip jadi dokter muda gitu. Makanya sering disebut juga dokter muda. Koas itu istilahnya dokter muda ya. Ya zaman dulu tuh kalau nggak salah istilahnya ada koskap terus jadi koas. Tapi istilahnya dokter muda. Dokter muda tuh adalah mereka yang udah punya gelar S.Ked sarjana kedokteran. Nah, itu ya kita kenapa antusias karena kita udah pakai jas putih ke rumah sakit gitu ya. Terus berhadapan langsung sama pasien, lihat bener-bener gimana sih di rumah sakit, gimana sih di puskesmas, gimana sih di klinik kayak gitu. Jadi antusias banget tuh di fase-fase itu. Cuman emang ya ada tantangannya juga. Ya, di fase koas itu tergantung tempat-tempatnya ya. Saya mungkin bisa ceritanya pengalaman saya nih di Unpad gitu. Terus waktu zaman saya ya kita tuh di Unpad itu koasnya itu banyak waktunya itu di Hasan Sadikin. Tapi ada juga fase di mana kita ke rumah sakit jejaring. Rumah sakit jejaring tuh ya rumah sakit yang ada di daerah atau rumah sakit yang lebih kecil daripada Hasan Sadikin kayak gitu ya. Dan juga kita juga ada fase di puskesmas juga selama koas itu. Jadi itu kita mengalami jadi dokter muda, ngadepin pasien, bantuin dokter-dokter senior yang bekerja di tempat itu gitu. Nah, memang sekarang tuh setahu saya itu udah mulai ada perubahan sistem juga, ada perubahan kurikulum juga. Jadi di Unpad pun sekarang mereka udah nggak di Hasan Sadikin lagi banyaknya gitu. Justru mereka selama koas itu banyaknya di puskesmas atau di klinik. Jadi di fasilitas tingkat pertama istilahnya gitu ya, Vaskes tingkat pertama. Betul, karena di sana dianggap benar-benar fasilitas yang sesuai dengan tujuannya. Kan anak-anak koas ini pengen jadi dokter umum. Nah, kegiatannya dokter umum itu terlihatnya memang di Vaskes tingkat pertama dibandingkan di rumah sakit yang udah besar, layanannya tingkat lanjut kayak gitu. Jadi ya sekarang ada perubahan ke sana gitu. Cuman emang pengalaman saya sih saat koas ya jadinya setiap dulu zaman saya ya, itu setiap 3 minggu atau setiap 9 minggu itu kita ada rotasi. Misalnya rotasi pindah ke pindah tempat belajar gitu. Bisa ke rumah sakit lain atau di rumah sakit yang sama, misalnya di Hasan Sadikin nih saya nih, tapi di divisi yang beda gitu atau di departemen yang berbeda. Misalnya saya sekarang 9 minggu ini saya belajar misalnya di departemen bedah. Nah, saya belajarlah di departemen bedah itu, misalnya bagaimana menjahit, terus bantuin dokter-dokter senior itu ngelayanin pasien-pasien bedah dan lain-lain, belajar tentang ilmu-ilmu yang udah dipelajari waktu S1. Diperdalam lagi waktu di koas itu kita review lagi, perdalam lagi yang aspek klinisnya. Jadi tentang penyakitnya, tanda-tanda gejalanya, obat-obatannya, follow up-nya kayak gitu. Itu di koas tuh kita belajar lagi. Misalnya yang penyakit, misalnya kalau di bedah misalnya ya, misalnya kita belajar tentang fraktur ya, patah tulang gitu misalnya. Ya kita belajar tentang itu dulu waktu S1-nya kita belajar kan tentang patah tulang kayak gitu-gitu, tentang anatomi tulang dan seterusnya gitu ya, sistem rangka kayak gitu-gitu. Nah, tapi pas koas itu ya kita review lagi sambil juga kita praktekin pas ngadepin pasien yang di IGD-nya. Ya, tulangnya tulang asli ya, pasien tubuh pasien yang emang dilayanin di IGD, terus nanti dioperasi misalnya di kamar operasi kayak gitu, kita langsung hadapin kayak gitu. Nanti setelah 9 minggu selesai nih di departemen bedah. Misalnya pindah lagi selanjutnya 3 minggu kemudian di departemen misalnya saraf gitu misalnya. Ya misalnya belajar di departemen saraf ya kita belajar
review lagi tentang saraf. Dulu waktu waktu S1 belajar tentang sistem saraf, neuron anatominya, ini, fisiologinya gitu-gitu ya. Iya. Fungsi-fungsi sarafnya gimana. Nah, waktu di koas kita review lagi, kita lihat langsung gimana sih pasien-pasien yang datang ke poli saraf, gimana sih gejala-gejala yang munculnya, apa sih obat-obatannya kayak gitu. Oke, itu berarti pindah dari satu departemen ke departemen lainnya itu ditentukan oleh kurikulumnya, betul, ya. dari fakultas kedokterannya. Jadi sudah tertata, kita mah tinggal masuk betul, aja ya. Iya gitu. Dan kan jadinya ada rotasi ya. Misalkan hari ini saya di departemen bedah, teman saya ada yang di departemen anak, teman saya yang lain ada di departemen penyakit dalam gitu kan. Jadi kita nanti tukeran gitu kan, ada perputaran itu dari rotasi gitu. Selama koas itu Akang pernah ke rumah sakit jejaring keluar gitu? Iya. Waktu zaman saya tuh karena waktu zaman saya kurikulumnya saya banyaknya di Hasan Sadikin, tapi ada saya misalnya di rumah sakit Ujung Berung itu kan saya belajar di situ tentang obgyn kayak gitu. Terus saya juga sempat di RSUD Cibabat Cimahi juga gitu. Ya gitu. Terus kayak ke puskesmas di Bandung kayak gitu, ada 2 puskesmas kita ngalamin ke sana kayak gitu. Memang zaman saya nggak ada yang jauh-jauh banget. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang mereka koasnya tuh jauh-jauh. Di luar Bandung gitu ya. Ke Garut. Iya, ke Garut gitu. Mungkin ada yang di daerah mana, Cianjur, Sukabumi gitu juga ada kayak gitu ya. Jadi ya agak beda lah gitu.